البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Setelah kita membaca kisah Nabi Musa alaihissalam dan juga kaumnya, kemudian dakwah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kaumnya, di antara mereka ada yang mereka berbuat kezaliman. Di antara mereka ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembah patung anak sapi, al-ijl. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan mereka, dan Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, karena waktu itu di zaman Nabi Musa alaihissalam apabila orang ingin bertaubat, maka caranya saling membunuh sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Saling membunuh dirinya untuk bertobat itu. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan yang selanjutnya, tentang keadaan kaum Musa alaihissalam ketika didakwai untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, namun justru mereka membangkang dan menolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-55 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Perhatikan di sini. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa id qultum, dan ketika kalian mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu. Ini kaumnya mengatakan kepada Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepadamu hatta narallaha jahratan, katanya, hingga kami benar-benar melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Jadi mereka itu masih mengingkari bahwasanya Allah Ta'ala itu bisa dilihat gitu loh. Barakallahu fikum. Jadi mereka membangkang dan menolak, beralasan bahwasanya kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai kami bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kami sendiri. Dan ini enggak mungkin kalau di dunia. Barakallahu fikum. Karena mazhab atau pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, barakallahu fikum, mengenai Allah Ta'ala bisa dilihat atau tidak, itu Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia. Paham ya? Namun Allah Ta'ala akan terlihat nanti dan bisa dilihat di akhirat pada dua tempat, di ursatul qiyamah sama di jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Barakallahu fikum, ketika Nabi Musa alaihissalam ingin untuk ditampakkan, kemudian Allah Ta'ala mengatakan lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Maknanya di mana ini? Di dunia. Lan di sini sekedar penafian saja, meniadakan, namun tidak selama-lamanya, tidak bisa lihat di dunia saja. Adapun di akhirat mungkin. Kenapa demikian? Barakallahu fikum, karena pandangan manusia di dunia ini terbatas dan tidak memiliki kemampuan yang kuat. Sehingga barakallahu fikum, kalau seandainya barakallahu fikum Allah Ta'ala menampakkan wajahnya mungkin di dunia ini, barakallahu fikum, mungkin manusia tidak mampu untuk melihatnya karena belum diberikan pandangan yang sekuat itu. Barakallahu fikum, sehingga ketika memunculkan, apa yang terjadi waktu itu? Gunung-gunung pada apa? Hancur, menunjukkan bahwasanya makhluk yang lemah. Barakallahu fikum. Namun ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu mungkin untuk dilihat. Tapi di mana? Di akhirat nanti. Paham ya? Adapun mungkinnya mungkin. Terus pendapat yang tepat bagaimana? Di akhirat mungkin dilihatnya. Adapun di dunia tidak bisa dilihat. Barakallahu fikum. Adapun hadis yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj melihat dan semisalnya,
itu Rasulullah tidak melihat secara langsung. Dalam artian tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Nurun ana arah. Nah, cahaya yang Rasulullah lihat waktu itu. Paham ya? Yang lihat cahaya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dunia tidak memperlihatkan. Dalam artian di dunia tidak ada seorang pun yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhirat juga tempatnya di ursatul qiyamah sama di surga, jannah. Nah, ada pun orang-orang sufi ya, barakallahu fikum, mereka meyakini Allah Taala bisa dilihat di dunia. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki akidah atau keyakinan bahwasannya Allah Taala itu menyatu dengan makhluknya atau berada di dalam tubuh makhluknya. Berarti ya semua yang ada ini Allah gitu loh. Melihat pohon itu Allah. Allah menyatu dengan makhluknya. Paham ya? Ittihadiyah sama al-hululiyah itu. Nah, ittihadiyah itu mereka meyakini bahwasanya Allah menyatu dengan makhluknya. Paham ya? Al-hululiyah Allah Ta'ala berada di dalam makhluk tersebut. Paham ya? Nah, ini keliru. Dalilnya mereka ada dalilnya dan dalilnya sahih. Dalilnya tapi mereka keliru dalam meletakkan dalil tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan Dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti Allah Taala bersama kita ini, menyatu dengan kita kata mereka. Nah, apakah kebersamaan itu harus menempel? Tidak. Kebersamaan itu tidak selamanya maknanya harus menempel, gandengan itu enggak harus. Misalkan barakallahu fikum kita belajar beriringan dengan atau bersamaan dengan cahaya bulan. Cahaya bulan atau bulannya nempel? Tidak. Jadi kebersamaan seperti ini tidak harus menempelkan. Dalam masalah ini kita mengikuti pendapat bersama jumhur ulama misalkan. Nah, apakah kita nempel dengan jumhur? Tidak nempel. Paham ya? Sehingga kebersamaan itu tidak harus menempel. Tapi mereka, karena dangkalnya pikiran mereka, barakallahu fikum, mereka mengatakan Allah Ta'ala menyatu dengan makhluknya. Nah, barakallahu fikum ya. Banyak sekali dari kalangan mereka yang zindiq. Nah, gara-gara apa? Gara-gara memiliki akidah tadi itu. Al-hululiyah, kemudian ittihadiyah, barakallahu fikum, meyakini, mengatakan Allah Ta'ala menyatu, bersatu dengan makhluknya. Nah, menempel dengan makhluknya. Kemudian berada di dalam makhluknya dan semisalnya. Nah, di antaranya Hallaj, yang ucapannya sangat buruk sekali. Nah, barakallahu fikum, ana Allah bila syak katanya. Ana Allah bila syak. Aku itu adalah Allah tanpa diragukan lagi. Bayangkan itu. Mengaku Allah, subhanaka subhani, isyanuka isyani katanya. Mensucikan engkau bagikan mensucikan diriku. Bermaksiat kepadamu juga seperti bermaksiat kepadaku. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum, itu zindiq kafir. Nah, kemudian Ibnu Arabi. Ibnu Arabi juga mengatakan apa? Ma fil jubbah illallah. Ma fil jubbah illallah, tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Berarti mengaku Allah kan ya? Mengaku. Itu Ibnu Arabi. Bedakan Ibnu Arabi tanpa al. Kalau Ibnu Arabi itu bukan zindiq kafir, itu lain lagi. Nah, paham ya? Tapi Ibnu Arabi tanpa al ini yang zindiq kafir. Paham ya? Bedakan Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi. Beda kan? Beda. Nah, barakallahu fikum. Ini sekedar cuplikan mengenai makna bahwasannya barakallahu fikum, kaumnya Nabi Musa alaihissalam, mereka membantah dan menolak serta enggan untuk beriman kepada Nabi Musa, berdalilkan dengan ini. Hingga kami bisa melihat Allah Ta'ala dengan apa? Dengan mata kepala kami sendiri. Dalam artian itu alasan-alasan mereka. Kemudian akhirnya fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Kemudian aku pun hukum kalian, mematikan kalian, mengazab kalian dengan adanya petir. Petir yang sangat keras. Wa antum tanzurun, dalam keadaan kalian menyaksikan. Paham ya? Inilah barakallahu fikum balasan dari Allah Subhanahu wa taala manakala seorang enggan untuk menerima syariatnya, enggan untuk menerapkan barakallahu fikum syariat Allah Subhanahu wa taala. Balasannya sangat ngeri. Kita lihat tafsirannya di sini. Qalu wadhkuru id qultum. Dan ingatlah kalian ketika kalian mengatakan, ya Musa, lan nusaddiqaka fi annal kalam alladhi nasma'uhu minka huwa kalamullah. Perhatikan ini. Kaumnya mengatakan, wahai Musa, kami tidak akan mempercayai dirimu, membenarkan dirimu, bahwasannya ucapan yang kami dengar ini, yang kami dengar darimu ini adalah ucapan Allah. Jadi mereka mengingkari Taurat itu ucapan Allah, itu mengingkari. Sebagaimana orang kufar, bayangkan orang kufar yang mereka mengingkari Al-Quran. Ada yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, Al-Quran adalah makhluk. Berbahaya sekali barakallahu fikum. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah jalla wa ala, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Allah Subhanahu wa taala mulai Al-Quran dan akan mencabutnya nanti di akhir zaman. Al-Quran kalamullah.
Mulai dari apa? Mana yang kalamullah, bacaannya atau yang dibaca atau suaranya atau apanya atau lantunannya? Al-Quran yang kita baca itu kalamullah itu apanya? Bacaannya, paham ya? Yang kita lantunkan dengan kata-kata itu, Bismillahirrahmanirrahim misalkan, Qul huwallahu ahad. Nah, lafaz-lafaz yang dibaca ini adalah kalamullah. Adapun suara yang didengar apa? Makhluk. Suara dengan makhluk. Fasautu sautul qari' wal kalamu kalamul bari. Suara-suara yang baca itu makhluk dan al-kalam, kalam yang dibaca tadi adalah kalamul bari, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, adapun kertasnya, tintanya, kemudian barakallahu fikum penjilitannya dan semisalnya itu makhluk bukan? Makhluk. Dan ini kalau kita telusuri bagaimana fitnahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Waktu itu ketika di zaman khalifah yang sangat bengis dan juga jahat mengilzamkan rakyatnya itu mengatakan Al-Qur'an makhluk. Tapi Imam Ahmad bagaimana? Beliau tegar dan bersabar, dipenjara, dicambuk hingga beliau pingsan pun tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah ucapan Allah Ta'ala, bukan makhluk. Bayangkan itu. Nah, dan waktu itu para imam Ahlussunnah juga karena tidak tahan dengan cambukan dan siksaan tersebut, mereka menggunakan apa? Tauriyah. Tauriyah itu ya sebuah ucapan yang kalau didengar si pendengar kelihatannya benar, padahal kita inginkan lain. Paham ya? Mereka mengatakan Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an, hadhil arba'ah makhluqah. Perhatikan ini. Empat-empatnya ini makhluk. Yang dimaksud apanya? Jari jemari. Makhluk enggak? Abu Muhammad? Makhluk. Jari jemari makhluk. Tapi pemimpinnya dengarnya, wah ini berarti sudah mengatakan Al-Qur'an makhluk ini. Nah, ini nama tauriyah. Tauriyah seperti itu diperbolehkan ya ketika darurat seperti ini. Darurat ini, para imam waktu itu, Imam Ahlussunnah selain Imam Ahmad ya waktu itu, Imam Ahmad tegar, tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk, dicambuk di penjara, tetap mengatakan seperti itu. Karena di balik Imam Ahmad ribuan kaum muslimin menanti bagaimana Imam Ahmad ini. Ujiannya bagaimana? Nah, para imam yang lainnya, Imam Ahlussunnah juga mereka barakallahu fiikum datang kepada Imam Ahmad, minta uzur, kami enggak mampu dengan cambukan tersebut, dengan siksaan tersebut. Akhirnya mereka menggunakan tauriyah tadi. Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil, hadhil arba'ah makhluqah. Empat-empatnya ini makhluk. Benar, jari jemarinya maksudnya diinginkan. Tapi si pendengar apa? Berarti sudah mengatakan Al-Qur'an makhluk, Taurat makhluk, Zabur makhluk, Injil makhluk. Ini namanya tauriyah. Seperti Ibrahim alaihissalam. Waktu itu memiliki dua kekasih, dua istri. Siapa? Istri Nabi Ibrahim alaihissalam? Siapa? Sarah sama Hajar. Nah, waktu itu Sarah ini terkenal cantik. Nah, suatu ketika, barakallahu fikum lewat di sebuah tempat. Akhirnya ketahuan sama seorang raja. Nabi Ibrahim itu ada seorang wanita cantik bersama dia. Namanya orang raja yang nakal itu biasanya jangan sampai wanita cantik dimiliki oleh orang lain gitu loh. Akhirnya apa? Ditanya Ibrahim, "Man hadhihi ya Ibrahim?" Siapa ini yang bersamamu Ibrahim? Ibrahim mengatakan, "Hadhi ukhti." Ini adalah saudara perempuanku. Maksudnya apa? Fil Islam. Benar enggak? Benar. Saudara perempuanku dalam se-Islam, walaupun dia istrinya. Tujuannya untuk menyelamatkan tadi. Tauriyah namanya, paham ya? Nah, contohnya kita dalam perkara darurat ditanya ini siapa ini? Ini saudaraku ini, saudaraku. Maksud saudaraku se-Islam. Benar enggak gitu? Nama tauriyah seperti ini. Nah, perkara yang dibutuhkan tidak masalah. Mungkin dalam peperangan dan misalnya. Barakallahu fikum. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau termasuk salah satu imam yang tegar dalam masalah ujian masalah Al-Qur'an ini. Barakallahu fikum, mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Sehingga sebagian para ulama mengatakan nasrallahu hadad din bi imamain. Allah Ta'ala menolong agama ini dengan sebab dua imam. Siapa itu? Al-Imamu Abi Bakrin fi riddah wal Imamu Ahmad fil mihnah. Imam Abu Bakar ketika masa-masa riddah. Kapan itu? Ketika Rasulullah meninggal dunia, kemudian sebagian para sahabat murtad. Murtad bagaimana? Tidak membayar zakat. Kemudian barakallahu fikum, Abu Bakar Siddiq marah. Wallahi la'aqtulanna man farraqa baina as-salati waz-zakah. Atau semakna dengan itu. Demi Allah, aku akan perangi orang-orang yang memisahkan antara salat dengan zakat. Diperangi hingga mereka kembali dan membayar zakat. Paham ya? Karena dalam ayat dan Al-Qur'an dan atau dalam Sunnah digandengkan seringnya, ya kan? Salat sama zakat itu. Dipisahkan kafir, hati-hati. Barakallahu fikum. Akhirnya apa? Itulah ujian yang berat waktu itu. Kemudian Abu Bakar Siddiq memerangi mereka hingga mereka kembali membayar zakat. Yang kedua Imam Ahmad fil mihnah. Mihnah itu adalah fitnah bi khalqil Qur'an.
Fitnah ketika diilzamkan mengucapkan apa? Al-Qur'an makhluk. Barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Itu sekedar cuplikan mengenai barakallahu fikum bahwasannya Al-Qur'an itu adalah kalamullah ghairu makhluk. Nah, ini kaum Nabi Musa alaihissalam, mereka mengatakan kami tidak akan membenarkan kamu. Tidak akan percaya kepada kamu bahwasanya kalam yang aku dengar darimu itu adalah ucapan Allah taala. Bayangkan tuh. Padahal jelas sekali ya. Barakallahu fikum. Kitab-kitab suci yang turun dari langit, barakallahu fikum, Al-Qur'an, Taurat, Zabur dan juga Injil semua adalah kalamullah. Semua adalah kalamullah jalla wa ala. Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Hatta narallaha 'iyanan katanya. Hingga kami bisa melihat Allah taala dengan mata kepala kami sendiri. Melihat langsung gitu loh, barulah kami beriman. Ini termasuk cara-cara orang yang berbahaya sekali seperti ini. Tidak mau menerima kebenaran secara langsung. Padahal kalau kita telusuri kebenaran bagaimana? Al-haqqu aqwa minar rijal. Yang namanya kebenaran itu lebih kuat daripada sekedar pemuka di muka bumi ini, dalam artian pemimpin di muka bumi ini. Paham ya? Na'am barakallahu fikum ya na'am. Wal haqqu wa haqqu an yuttaba'. Kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Kemudian apa akibatnya? Fa'akhadatkumul 'uqubatu al-muhlikatu allati ra'aitumuha bi'ayunikum. Akhirnya hukuman pun menimpa kalian. Atau fa'akhadtukum, kemudian aku pun apa? Kemudian atau hukuman yang menyiksa atau hukuman yang menyesakan tadi menimpa kalian allati ra'aitumuha, yang kalian melihatnya bi'ayunikum dengan mata-mata kalian. Apa tadi, berupa apa tadi? Petir yang sangat keras. Perhatikan sini. Faqatalatkum bisababi dzunubikum, kemudian hukuman tadi, ukubah yang binasakan tadi yang kalian lihat itu akhirnya membunuh kalian dengan sebab dosa-dosa kalian. Wa jur'atikum 'ala Allah taala, dan sikap apa? Sifat lancangnya kalian. Jur'ah itu lancang. Berani, enggak sopan itu loh. Lancangnya kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan Taurat bukan apa? Bukan kalamullah, lancang ini seperti ini. Barakallahu fikum. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada salah seorang dari kalangan musyrikin mereka meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah hingga mereka mendengar kalamullah. Apa maksudnya? Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamullah Subhanahu wa taala. Tintanya, kertasnya, kemudian jilitannya itu makhluk atau kalamullah? Muhammad? Makhluk. Suara yang kita lantunkan, bismillahirrahmanirrahim, suara ini makhluk bukan suara? Suara makhluk bukan? Makhluk. Bacaannya kalamullah. Ingat ya. Jadi Al-Qur'an kalamullah, maksudnya al-maqru yang dibaca itu adalah kalamullah. Adapun yang membaca makhluk. Paham ya? Hamba itu makhluk bukan? Perbuatan hamba makhluk bukan? Perbuatan hamba. Gerakannya hamba itu makhluk bukan? Makhluk ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Jadi jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru dalam memahami ini. Berikutnya, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-56. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami membangkitkan kalian setelah kalian meninggal, setelah kalian mati. Semoga kalian bersyukur, menjadi orang-orang yang bersyukur. Kita lihat tafsirannya di sini. Tsumma ahyainakum min ba'di mautikum bis-sa'iqah. Kemudian kami menghidupkan kalian setelah kalian mati dengan sebab petir tadi. Petir yang sangat keras tadi. Tujuannya apa kalau dihidupkan kembali? Litashkuru ni'matallahi 'alaikum, agar kalian bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. Fa hadzal mautu 'uqubatun lahum. Kematian inilah hukuman untuk mereka. Tsumma ba'atsahumullah listifai ajalihim. Kemudian Allah telah bangkitkan kembali mereka dalam rangka untuk memenuhi atau menyempurnakan ajal-ajal mereka. Karena ajal kematian seorang hamba, seseorang dimanapun mereka berada pasti akan dijemput dengan kematian. Dan kematian datang tidak izin, tidak ketuk-ketuk pintu. Paham ya? Datang secara langsung. Walaupun orang sembunyi di bawah selimutnya, mati. Kalau belum mati ya belum mati. Paham ya? Itu manusia seperti itu dan makhluk semuanya seperti itu. Paham ya? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, tidak ada seorang pun yang bisa mengakhirkan, tidak pula menyegerakan, enggak ada.
Ajal di dalam Allah Subhanahu wa taala. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada pasti yang namanya kematian menghampiri kalian. Walaupun kalian berada di dalam istana atau benteng yang sangat megah, benteng yang sangat kuat, tetap kematian itu akan menghampiri. Nah, dan takdir Allah Subhanahu wa taala mengenai ajal ini barakallahu fikum, kalau orang belum ditakdirkan meninggal enggak akan meninggal walaupun bunuh diri, berupaya bunuh diri. Sudah menjatuhkan diri dari lantai 5 misalkan, sampai bawah enggak mati, cuman patah kakinya. Nah, karena belum ajalnya. Tapi ada orang yang tidak pengen mati, santai-santai tidur, paginya udah mati. Karena ada ajalnya. Wala yu'akhirallahu apa? Naam, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Naam. Dan tidaklah, nah barakallahu fikum, ada yang mampu untuk mengakhirkan, menunda kematian itu apabila telah datang ajalnya. Paham ya? Nah, seperti itu. Menunjukkan bahwasannya ajal sudah ditetapkan. Kapan penetapannya ini? Kapan? Kapan, Beb? Kapan? Menetapkannya ini kapan menetapkannya? Kemarin atau kapan? Kemarin kapan? Allah Ustaz. Kapan ditetapkannya ini ya? Ajal rezekinya ini untuk si fulan, fulan meninggal di atas kasur, ini meninggal dalam keadaan tidur dan semisalnya, itu kapan menetapkannya kapan? Sebelum lahir atau sebelum-sebelumnya lagi? Atau kapan? Kapan? Sebelum apa? Nah, ya na'am. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Paham ya? Itu ingat-ingat ya, 50.000 tahun, bukan kemarin. Kalau kemarin yang lalu jauh sana ya mungkin 50 tahun lah ya. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, dari sini. Nah, kemudian kita tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala mengenai kenikmatan yang sudah diberikan kepada mereka, Bani Israel, barakallahu fikum. Nah, diberikan nikmat tapi justru malah mereka berbuat kezaliman. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Perhatikan situ, Allah Ta'ala telah menyatakan, dan kami telah memberikan naungan kepada kalian al-ghamam, dengan awan. Paham ya? Naam, sudah diberikan naungan untuk berteduh. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kemudian kami pun juga menurunkan kepada kalian manna wassalwa, sebuah makanan yang datang tanpa dicari atau datang tanpa membutuhkan waktu yang capek. Kalau kita sekarang ini barakallahu fiikum telusuri, mau makan ya harus capek, harus mencari misalkan seperti itu. Tapi ini enggak, sudah dikasih kenikmatan, awan dibentangkan untuk menaungi mereka. Paham ya? Kemudian Allah Ta'ala turunkan kepada mereka manna wassalwa. Disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau mengenai manna. Apa itu manna? Kata beliau, wa huwa ismun jami'un likulli rizqin hasanin yahsulu bila ta'ab. Manna itu adalah sebuah rezeki yang apa? Atau sebuah makanan yang mana makanan tersebut bagus sekali dan diperoleh tanpa ada rasa capek. Paham itu? Itu namanya manna. Jadi waktu itu benar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mannan ini. Sebuah rezeki atau sebuah makanan yang diperoleh tanpa adanya rasa capek. Paham ya? Tanpa usaha, ada terus gitu istilahnya itu. Disebutkan sini, wa minhu zanjabil wal kam'ah wal khubz wa ghair dzalik. Di antaranya adalah apa? Zanjabil, seperti jahe, biji-bijian, kemudian roti, gandum dan semisalnya, datang tanpa ada rasa capek. Dalam artian datang diberikan semua gitu loh. Barakallahu fikum, menunjukkan bahwasannya waktu itu memang benar-benar dibentangkan kenikmatan Bani Israil ini. Tapi apakah mereka bersyukur? Tidak. Kita lihat nanti. Barakallahu fikum. Kemudian salwa. Apa itu salwa? Kata beliau, wasalwa ta'irun saghirun yuqalu lahu as-sammani. As-summani atau as-summana. Jadi salwa itu adalah semacam burung yang kecil, dikatakan padanya atau dikenal dengan apa? Sebutan ini tadi, as-summani, as-summana ini. Ya, kata semacam puyuh, semacam gemak itu. Cuma semacam aja ya, semacam Wa illa burung yang kecil yang apa? Dagingnya lembut dan enak. Paham ya? Karena daging burung itu biasanya dicari juga, apalagi lembut, enak, besar lagi. Paham ya? Halal.
Nah, itu cari ya kan. Nah, karena nanti di surga juga ada daging burung. Dan daging burungnya apa? Sesuai dengan apa yang dia inginkan. Walahmi thairin mimma yashtahun. Dan daging burung apa yang mereka inginkan sudah. Paham ya? Nah, semuanya ada di surga itu. Barakallahu fikum. Kemudian apa? Kemudian barakallahu fikum kata beliau, na'am ta'irun saghirun yuqalu lahu as-sumani atau as-sumana tayyibul lahm, yang dagingnya itu lembut, fakana yanzil alaihim minal man wasalwa ma yakfihim, yang mana waktu itu turun kepada mereka man dan salwa ini yang mencukupkan bagi mereka, dikasih terus itu. Nah, barakallahu fikum. Naam, itulah Allah Ta'ala berikan kenikmatan kepada mereka. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wasalwa, dan kemudian kami naungkan atau kami berikan kepada kalian naungan berupa awan tadi. Nah, kemudian kami turunkan kepada kalian al-manna wasalwa. Manna adalah makanan yang apa tadi? Makanan yang diperoleh tanpa rasa capek, mudah sekali diperoleh. Disebutkan oleh Al-Imam Sa'di tadi apa? Seperti zanjabil, jahe, biji-bijian, roti gandum dan semisalnya. Bayangkan itu. Nah, kemudian wasalwa, burung kecil yang dagingnya lembut, enak, masya Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian dari rezeki yang bagus, yang baik ini. Paham ya? Makanlah oleh kalian min thayyibati ma razaqnakum, dari apa-apa yang kami rezekikan kepada kalian, makanan-makanan yang baik dan juga enak ini. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, dan tidaklah mereka menzalimi kami, akan tapi mereka, justru mereka apa? Yang menzalimi diri-diri mereka sendiri, gitu loh. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mereka. Dan tidaklah mereka itu memberikan kezaliman kepada kami, Allah Subhanahu wa taala. Menganiaya kami tidak, akan tetapi mereka lah yang menganiaya atau menzalimi diri mereka sendiri. Jadi kenikmatan sudah kita sebutkan ayatnya berkali-kali. Kenikmatan itu akan dicabut pada seorang itu bukan pada asalnya Allah Ta'ala mencabut secara langsung, tidak. Tapi sebabnya siapa sebabnya? Ulah tangan-tangan mereka sendiri. Allah Ta'ala menyatakan dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu tidaklah Allah Ta'ala mengubah sebuah kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada sekelompok kaum, melainkan mereka sendiri yang mengubahnya. Dengan dosa, dengan perkara maksiat, perkara haram, itulah akhirnya Allah Ta'ala cabut kenikmatan pada mereka. Naam, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan tafsiran di sini. Wadhkuru ni'matana 'alaikum hina kuntum tatayahhauna fil ard. Dan ingatlah nikmat kami yang diberikan kepada kalian ketika kalian bimbang dan bingung di muka bumi ini. Bayangkan tuh. Bingung bimbang mencari makanan apa? Tapi ij'alna sahaba mudlilan 'alaikum, ketika kami jadikan sahab yaitu awan menaungi untuk kalian minal harri syams, dari apa? Panasnya sinar matahari. Bayangkan tuh. Jarak matahari dengan kita sekarang berapa? Berapa kilo jaraknya? Wallahu a'lam. Kita enggak tahu berapa kilo. Jauh sekali, itu pun panas kan? Di hari kiamat nanti didekatkan lagi. Didekatkan berapa? 1 mil berapa itu? Ini 1 mil ini. Itu 1 kilan ini, 1 jengkal. 1 mil berapa kemarin? 1,5. Kurang lebih 1,5 kilo. Itu lebih panas lagi. Ini aja yang kita nggak tahu jaraknya, wallahu alam. Paham ya? Tudna syamsu yaumil qiyamah. Barakallahu fikum. Alal khalqi atau bainal khalqi. Kami dari mil. Paham ya? Nanti kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tudna syamsu yaumil qiyamah, nanti di hari kiamat matahari didekatkan. Barakallahu fikum kepada hamba-hambanya, di atas hambanya. Sejarak kurang lebih 1 mil tadi. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai menutupi tubuhnya, sampai telinga, sampai tenggelam, banyak sekali, tergantung dengan kadar amalannya. Allahumma salim. Kemudian berikutnya, wa anzalna 'alaikumul manna, dan kemudian kami turunkan kepada kalian al-man, wa huwa syai'un yushbihu as-samghu ta'muhu kal asl. Al-man, kalau kata beliau, al-manna adalah sebuah makanan, sesuatu yang menyerupai dengan samghu, ya, makanan yang barakallahu fikum tidak terlalu lengket gitu. Ya, makanan yang istilahnya semacam cairan tapi manis gitu loh. Ta'muhu kal asl.
rasanya seperti madu. Lah madu manis enggak madu? Manis. Paham ya? Ini rasanya seperti itu. Waktu itu ya diberikan kenikmatan seperti itu. Wa anzalna 'alaikumus salwa. Kemudian kami pun juga menurunkan pada kalian salwa. Apa itu salwa? Wa huwa thayrun, yaitu semacam burung yushbihu as-summana, yang menyerupai dengan summana, yaitu seperti burung puyuh. Puyuh itu ya. Tahu puyuh enggak? Gemak. Paham ya? Istilahnya gemak itu istilahnya gitu kan. Nah, barakallahu fikum itu. Nah, telurnya kecil itu kan. Tapi itu. Nah, wa qulna lakum, kemudian kami katakan kepada kalian, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari makanan-makanan yang baik berupa apa yang kami rezekikan kepada kalian. Wala tukhalifu dinakum, dan jangan sekali-kali kalian berpaling atau menyelisih agama kalian. Falam tamtasilu, kemudian kalian tidak mengerjakan syariat agama tersebut. Wa ma zalamuna bi kufranin ni'am, mereka tidak akan menganiaya kami dengan kufurnya mereka terhadap nikmat-nikmat tersebut. Walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tetapi mereka sendiri yang berbuat kedzaliman pada diri-diri mereka. Li'anna aqibatadz dzulmi aidatun 'alaihim, dikarenakan akibat atau imbalan kedzaliman itu akan kembali kepada mereka sendiri. Nam ya ayuhan nas innama baghyukum 'ala anfusikum, wahai manusia, sesungguhnya kedzaliman kalian itu akan kembali kepada kalian sendiri. Jadi ingat-ingat, hati-hati dengan kedzaliman. Barakallahu fikum, kita tidak boleh berbuat sewenang-wenang, berbuat kedzaliman baik dengan orang kafir. Boleh enggak berbuat zalim kita? Enggak boleh juga. Nah, apalagi sekarang kita hidup di zaman yang penuh dengan keadaan seperti itu. Enggak boleh kita sembarangan sewenang-wenang kita ketemu orang kafir pukul. Enggak. Paham ya? Nah, tapi semuanya letakkan pada tempatnya. Tidak boleh sembarangan, barakallahu fikum. Nah, semuanya dalam masalah mentahdzir, memperingatkan orang hizbiyin, memperingatkan orang ahlul bidah wad dhalal, tidak boleh zalim. Bagaimana maksudnya? Maksudnya kita ketika memperingatkan kesalahan mereka, mentahdzir kesesatan mereka sesuai dengan kadarnya yang ada pada mereka. Jangan dikatakan jamaah tabligh itu pencuri, jamaah tabligh itu babi, jamaah tabligh itu ini. Enggak, itu enggak tepat. Walaupun mereka sesat. Namanya zalim seperti itu, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tapi yang kita tahdzir adalah pemikiran mereka, ajaran mereka yang berbahaya tersebut. Paham ya? Orang Yahud dan Nasara kafir misalkan. Itu secara umum seperti itu, jangan Yahud dan Nasara itu babi, anjing mereka itu. Nah, itu berarti berlebihan seperti itu. Berhati-hati barakallahu fikum, karena sikap berlebihan tidak bagus. Iyyakum wal ghuluwa fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dengan perkara ghulu, sikap berlebihan, karena sesungguhnya sifat ghulu atau sikap berlebihan itu yang akan membinasakan atau yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallallahu an yutsabbitana ala kitabis sunnah hatta nalqah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.